Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Kalian tahu nggak sih, dunia ini penuh dengan keajaiban yang sering kali nggak kita sadari? Di balik hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, banyak banget fenomena unik yang terjadi di alam guys. Fenomena-fenomena ini nunjukin betapa kompleks dan menariknya lingkungan tempat kita hidup. Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas beberapa contoh keajaiban tersembunyi di sekitar kita. Siap-siap takjub dan tercengang, karena alam semesta ini menyimpan banyak banget rahasia yang menunggu untuk diungkap. Let's go! Pernah kebayang gak sih guys, kalau ternyata pohon itu bisa ngobrol satu sama lain? Eits, bukan ngobrol pakai suara kayak kita ya, tapi lewat jaringan akar yang terhubung sama jamur mycorrhiza di bawah tanah. Jaringan ini memungkinkan mereka untuk saling bertukar informasi dan sumber daya. Jadi gini guys, akar pohon itu terhubung sama jamur mycorrhiza. Jamur ini membantu pohon menyerap nutrisi dari tanah. Nah, jamur ini membentuk jaringan yang luas di bawah tanah. Menghubungkan pohon satu sama lain, kayak internet aja gitu. Jaringan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup pohon. Jaringan ini disebut Wood Wide Web. Keren banget kan? Bayangkan, pohon-pohon ini bisa saling berbagi informasi dan sumber daya. Lewat jaringan ini, pohon-pohon bisa saling bertukar informasi penting loh. Mereka bisa mengirim sinyal tentang kondisi lingkungan sekitar. Misalnya, kalau ada pohon yang lagi diserang hama, dia bisa ngasih sinyal peringatan ke pohon-pohon lain di sekitarnya lewat jaringan ini. Pohon lain bisa bersiap-siap menghadapi ancaman tersebut. Nggak cuma itu guys. Pohon yang lebih tua dan kuat juga bisa ngebantu pohon yang lebih muda dan lemah dengan ngirim nutrisi lewat jaringan ini. Ini seperti sistem dukungan sosial di antara pohon-pohon. Jadi, mereka saling tolong-menolong gitu guys. Mereka bekerja sama untuk memastikan kelangsungan hidup bersama. Bayangin aja guys, hutan yang kita lihat itu ternyata bukan cuma kumpulan pohon-pohon yang berdiri sendiri-sendiri, tapi mereka terhubung dan saling berkomunikasi dalam satu sistem yang kompleks. Mereka adalah komunitas yang hidup dan berinteraksi. Penemuan tentang Wood Wide Web ini ngebuka mata kita bahwa alam ini jauh lebih rumit dan menakjubkan dari yang kita kira. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kelestarian hutan. Jadi, mulai sekarang, kalau kalian lagi jalan-jalan di hutan, coba deh perhatikan pohon-pohon di sekitar. Mereka mungkin sedang berkomunikasi satu sama lain. Siapa tahu kalian bisa merasakan energi komunikasi mereka yang nggak terlihat, tapi nyata adanya. Alam ini penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk kita temukan. Manusia itu punya keterbatasan dalam mendengar guys. Kita cuma bisa dengar suara dalam rentang frekuensi tertentu. Tapi tahukah kalian kalau di alam ini ada banyak banget suara yang nggak bisa kita dengar? Hewan-hewan seperti kelelawar dan paus misalnya, mereka menggunakan suara ultrasonik untuk berkomunikasi. Suara ultrasonik ini punya frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa didengar manusia. Kelelawar misalnya, menggunakan suara ultrasonik untuk echolocation, yaitu kemampuan untuk menentukan lokasi objek di sekitarnya, dengan memancarkan gelombang suara dan menginterpretasi pantulannya. Jadi, mereka bisa melihat dalam kegelapan dengan menggunakan suara, guys. Keren banget kan? Paus juga menggunakan suara ultrasonik untuk berkomunikasi jarak jauh di dalam laut. Suara mereka bisa terdengar hingga ratusan kilometer loh. Mereka menggunakan suara ini untuk berbagai keperluan, mulai dari mencari pasangan, navigasi, hingga mencari makanan. Nah, keberadaan suara-suara ultrasonik ini menunjukkan bahwa ada begitu banyak hal di sekitar kita yang nggak bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Alam semesta ini penuh dengan misteri dan keajaiban yang menunggu untuk diungkap. Siapa tahu di masa depan, teknologi bisa membantu kita untuk mendengar dan memahami lebih banyak tentang suara-suara tak terdengar ini. Chapter 3. Pernah dengar tentang teori memori air? Teori ini bilang kalau air itu bisa mengingat zatin untuk menyimpan informasi. Kebayang nggak sih? Kalau teori ini beneran terbukti, potensi air untuk kehidupan ini bisa jadi jauh lebih besar dari yang kita kira selama ini. Chapter 4. Siapa bilang tumbuhan itu nggak bisa ngerasain apa-apa? Banyak yang mengira bahwa tumbuhan hanyalah makhluk pasif yang tidak merespons lingkungannya. Ternyata, ada beberapa jenis tumbuhan yang bisa ngerasain sentuhan loh.
Mereka memiliki mekanisme unik untuk merespons rangsangan fisik. Kalian pasti udah nggak asing lagi sama putri malu, kan? Tanaman ini sering dijadikan contoh karena reaksinya yang cepat dan jelas. Tanaman ini bakal langsung menutup daunnya kalau disentuh. Reaksi ini adalah bentuk pertahanan diri dari ancaman. Nah, itu adalah salah satu contoh tumbuhan yang bisa ngerasain sentuhan. Ada juga tumbuhan lain yang memiliki kemampuan serupa. Selain putri malu, ada juga tumbuhan Venus flytrap yang punya daun berbentuk seperti jebakan. Tumbuhan ini sangat menarik untuk dipelajari. Daun ini bisa menutup dengan cepat saat serangga menyentuhnya. Ini adalah cara mereka menangkap mangsa untuk mendapatkan nutrisi tambahan. Gerakan cepat ini adalah bukti bahwa Venus flytrap bisa merasakan sentuhan dan meresponnya dengan cepat. Mekanisme ini sangat efisien dan mengagumkan. Tapi guys, ternyata nggak cuma tumbuhan kayak putri malu atau Venus flytrap aja yang bisa ngerasain sentuhan. Banyak tumbuhan lain yang juga memiliki kemampuan ini. Penelitian terbaru nunjukin kalau sebenarnya hampir semua tumbuhan punya kemampuan ini. Mereka memiliki cara tersendiri untuk merespons rangsangan fisik. Mereka mungkin nggak langsung nunjukin reaksi yang jelas kayak putri malu. Tapi mereka bisa merasakan kalau sedang disentuh atau dipindahkan. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih peka dari yang kita kira. Bahkan, beberapa penelitian nunjukin kalau tumbuhan yang sering disentuh cenderung tumbuh lebih pendek, tapi lebih kuat dibandingkan dengan tumbuhan yang jarang disentuh. Ini adalah adaptasi yang menarik. Nah, kemampuan tumbuhan untuk merasakan sentuhan ini nunjukin bahwa mereka jauh lebih kompleks daripada yang kita kira. Mereka memiliki berbagai mekanisme untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka bukan cuma organisme pasif yang diam aja di tempat, tapi sedang berinteraksi dengan dia dengan cara yang unik. Ini mungkin amzeng kagum dengan ajing film. Chapter 5. Pernah ngerasain kalau suhu di kota besar itu lebih panas daripada di desa? Ini bukan cuma perasaan, tapi ada penjelasan ilmiahnya. Nah, ternyata salah satu faktornya adalah warna bangunan di kota, guys. Warna bangunan bisa mempengaruhi seberapa banyak panas yang diserap atau dipantulkan. Kalian tahu kan kalau warna hitam itu menyerap panas, sedangkan warna putih memantulkan panas? Ini adalah prinsip dasar fisika yang juga berlaku untuk bangunan. Nah, prinsip yang sama juga berlaku untuk bangunan di kota. Warna bangunan bisa mempengaruhi suhu di sekitarnya. Bangunan-bangunan di kota besar, terutama gedung-gedung tinggi, kebanyakan warna gelap seperti abu-abu atau hitam. Warna-warna ini menyerap lebih banyak panas. Warna gelap ini menyerap lebih banyak panas matahari dibandingkan dengan warna terang. Akibatnya, bangunan menjadi lebih panas. Akibatnya, suhu di kota besar cenderung lebih tinggi. Ini bisa membuat kota terasa sangat panas, terutama di musim panas. Nggak cuma bangunan guys, jalanan aspal yang berwarna hitam juga ikut berperan dalam meningkatkan suhu di kota. Aspal menyerap banyak panas. Aspal menyerap panas matahari di siang hari, dan melepaskannya di malam hari, sehingga suhu di kota tetap hangat meskipun matahari sudah terbenam. Ini membuat malam di kota juga terasa panas. Fenomena ini disebut efek pulau panas perkotaan, atau Urban Heat Island Effect. Ini adalah masalah yang serius di banyak kota besar. Efek ini bisa berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia loh. Suhu yang tinggi bisa menyebabkan berbagai masalah. Suhu yang tinggi bisa meningkatkan polusi udara, memperburuk kualitas air, dan meningkatkan risiko heat stroke pada manusia. Ini adalah masalah yang harus kita atasi bersama. Nah, salah satu solusi untuk mengurangi efek pulau panas perkotaan adalah dengan memperbanyak ruang terbuka hijau dan menggunakan warna-warna terang pada bangunan. Ini bisa membantu menurunkan suhu. Dengan begitu, panas matahari bisa dipantulkan kembali ke atmosfer, sehingga suhu di kota bisa lebih sejuk. Mari kita mulai perubahan ini dari sekarang. Outro. Gimana guys? Keren-keren banget kan keajaiban tersembunyi di sekitar kita. Dari pohon yang bisa berkomunikasi, suara-suara tak terdengar, hingga warna bangunan yang bisa memengaruhi suhu, semua itu nunjukin bahwa masih banyak banget hal yang belum kita ketahui tentang dunia ini. Alam semesta ini penuh dengan misteri dan keajaiban yang menunggu untuk diungkap. Semakin kita belajar tentang alam, semakin kita sadar betapa kecilnya kita di alam semesta ini. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian untuk lebih menghargai alam dan menjaga kelestariannya.
Jangan lupa subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.